Data, selamat datang di episode ketiga Statcast. Statistik Podcast. Suara kita, suara data. Hai, aku Hanifan Aura. Dan aku Haris Muzaki. Nah, pada Statcast episode 3 kali ini kita akan membahas tema yaitu lulus dulu atau kaya dulu, dilema mahasiswa wirausaha. Nah, pembahasannya lumayan berat ya? Iya, betul banget. Ini nih cocok banget buat kita-kita yang lagi dilema antara mau fokus kuliah atau mau cari cuan dulu. Nah, kebetulan pada Statcast episode 3 kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Nah, beliau adalah mahasiswa sekaligus wirausahawan yang sangat inspiratif. Yuk kita kenalan. Halo Kak Hai, Yusri. Kak Yusri. Halo semuanya. Selamat datang di Statcast. Oke, Boleh perkenalan dulu? boleh. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Nur Islam. Saya adalah mahasiswa Universitas Hamzanwadi yang saat ini sedang menempuh semester 6 dengan berfokus pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Alamat saya di Kesik. Mungkin hanya itu. Nah, ngomong-ngomong nih, kita dengar Kak Yusril ini wirausahawan yang sangat inspiratif kan. Kakak lagi kuliah, tapi nih kakak ada waktu buat kerja juga. Iya. Nah, boleh diceritakan nggak motivasi kakak itu awalnya gimana? Oke, jadi kita flashback, kita tarik ke belakang ya. Iya. Sedikit pengalaman saya. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa, tentunya kita itu harus bisa memanajemen waktu kita, harus bisa seproduktif mungkin dari diri kita sendiri seperti itu. Jadinya awal mulai saya berwirausaha itu ketika saya semester 1. Dari semester 1 itu saya sudah jualan pisang coklat. Itu yang pertama kali semester 1, semester 2. Dan semester 3, 4 saya sempat vakum karena kesibukan kuliah, di mana kan mahasiswa lagi ribet-ribet untuk ini tugas lagi numpuk dan mengerjakan hal-hal yang lainnya seperti Iya, itu. betul banget. Dan singkat cerita, saya itu mulai usaha kembali lagi di semester 5. Pas awal-awal semester 5 itu, kalau tidak salah, tepatnya itu di bulan September itu. Dan akhirnya alhamdulillah sampai dengan saat ini saya menggeluti usaha tersebut, yaitu usaha Daifuku Mochi. Dan ide dari mochi ini sebenarnya saya dapatkan ketika melihat ini akun sosial media berupa TikTok. Dan di saat itu sempat booming yang namanya Daifuku Mochi di kalangan ini ya, Gen Z sekarang Gen ini. Z. Iya. Jadinya di sana itu saya muncul idenya satu. Gimana kalau saya itu mencoba untuk berjualan sambilan kuliah. Saya ingin melihat respon teman-teman, respon dari lingkungan kampus itu seperti apa ketika saya berani menampilkan sesuatu hal yang berbeda dari diri saya sendiri seperti itu. Singkat cerita, akhirnya sampai dengan saat ini saya jualan dan alhamdulillah ini banyak sekali respon dari teman-teman, Bapak Ibu dosen yang senantiasa memberikan support terbaik bagi diri saya sendiri seperti itu. Oke. Iya, seperti itu. Apa motivasi kakak setelah vakum itu untuk balik lagi berwirausaha di semester 6? Di semester 5. Nah, dimana kita tahu kan pada semester-semester itu udah mulai mendekati KKN atau asistensi mengajar yang kita tahu. Oke, jadi motivasi dan inspirasi saya sebagai salah seorang mahasiswa, saya itu berpikir kita itu tidak cukup lulus hanya dengan secari kertas, bermodalkan, bertuliskan, bertanda, lulus, ijazah maksud saya. Tetapi kita itu harus mengasah skill kita, potensi, bakat, minat, dan itu di dalam dunia perkuliahan itu memang harus kita fokuskan seperti itu gitu. Artinya ketika akademik kita jalan, kita mampu berwirausaha seperti itu. Jadinya antara akademik dan juga wirausaha itu saya seimbangkan seefisiensi mungkin, seproduktif mungkin. Jadinya saya itu kan juga adalah seorang mahasiswa yang bolak-balik, pulang pergilah gitu, tidak ngekos seperti teman-teman yang lainnya. Jadinya saya memikirkan sebuah inspirasi untuk berjualan. Gimana kalau saya itu mencoba berfokus berjualan sambilan menuntut ilmu. Di satu sisi saya mendapatkan ilmu, di satu sisinya lagi saya mendapatkan itu penghasilan. Jadinya ini relevansi antara dunia perkuliahan dan wirausaha itu seimbang seperti itu. Oh. Nah, misalnya nih Kak Yusril pernah nggak ada struggle gitu antara
masalah kuliah atau enggak mau tetap fokus ke wirausahawan gitu, ke wirausaha gitu. Misalnya nih kita lagi sibuk-sibuknya nih sama tugas, tapi kayak masa enggak dilanjutin jualannya gitu, sayang. Nah terus itu gimana? Oke, jadi ada beberapa tips yang saya terapkan ketika saya mengalami hal tersebut. Ketika saya, misalkan nih ada tugas yang menumpuk di dalam dunia kuliah saya, tetapi di satu sisi saya harus tetap produksi, saya harus tetap mengembangkan bisnis saya sebisa mungkin memberikan diri saya itu meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas itu dulu. Kita selesaikan deadline yang satu dulu baru ke yang selanjutnya gitu. Jadinya di dalam saya kuliah juga saya memberikan diri saya itu menjeda sejenak untuk setiap proses wirausaha saya. Ketika saya kuliah, saya harus fokus kuliah. Dan juga di satu sisi ketika saya mengalami struggle seperti yang teman-teman tadi sebutkan, saya memiliki tips yang ini ampuh bagi diri saya sendiri. Contohnya itu adalah yang pertama, ketika kita memiliki tugas yang berat, itu silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, ketika teman-teman sudah memiliki waktu yang luang, silahkan teman-teman berbisnis kembali. Artinya, ketika akademik teman-teman itu ini sejalan, otomatis bisnis teman-teman juga itu akan senantiasa sejalan. Jangan berat sebelah. Artinya ketika teman-teman berwirausaha, itu yang akan teman-teman fokuskan, tetapi meninggalkan kuliah teman-teman, tidak seperti itu. Itu saja sih tipsnya. Oh, nah gitu teman-teman. Nah, kan saya punya beberapa teman yang sambil kuliah sambil bekerja kan, Kak. Nah, setelah mereka merasakan uang itu ada beberapa yang ingin mending gak usah kuliah, mending kerja langsung dapat uang. Kita kuliah cuma dapat ijazah, terus nyari kerja lagi untuk apa, mending langsung kerja. Ada nggak di pikiran Kakak buat kayak gitu, atau gimana tipsnya agar tidak berpikiran seperti itu? Oke, sebenarnya hal itu tidak ada yang salah ya teman-teman. Ketika kita memiliki keberanian untuk melangkah maju, untuk melangkah berproses ke depannya, sesuatu hal yang harus benar-benar kita fokuskan adalah yang pertama mindset kita. Yang membuat mindset kita itu sakit adalah, yang membuat pikiran kita sakit itu adalah ketika kita berpikir ini negative thinking. Dan juga ketika kita berpikir positif, pikiran kita sudah jernih, itu yang akan membuat kita menjadi lebih berfokus kembali untuk menerjang apa saja sih yang ada di depannya gitu. Jadinya saya pernah berpikir apa yang teman-teman katakan tadi, apa yang teman-teman sampaikan untuk lebih baik kerja aja dulu atau kuliah aja. Tetapi menurut saya ketika saya bisa mengerjakan dua hal ini kan merupakan dua hal yang berbeda. Jadinya ketika saya mampu mengerjakan, kenapa tidak seperti itu? Jadinya banyak dari kita itu bimbang antara memilih untuk lanjut kuliah dan berwirausaha seperti itu. Jadinya silahkan pupuk mindset teman-teman itu sebaik mungkin, ubah mindsetnya yang masih negatif. Kalau saya kerja gimana ya? Gini, ada konsistensi, ada resikonya. Kalau saya kuliah pasti akan membutuhkan biaya yang seperti ini. Tetapi itulah mindset-mindset yang harus kita ubah sedemikian rupa agar kita kembali bangkit untuk memotivasi diri kita dengan apa yang sudah kita desain, apa yang sudah kita rencanakan di jauh-jauh hari seperti itu. Nah, di sini teman-teman seperti kata Kak Yusril tadi, kita perlu perbaiki mindset kita. Jangan kayak misalnya nih kita lagi kuliah tapi mau jualan, terus jualannya udah berhasil gitu, mau putus kuliah. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Selanjutnya ya, gimana cara kakak mengatur waktu atau memanajemen waktu antara waktu kuliah dengan waktu produksi? Oke, jadi saya memanajemen kedua hal ini cukup unik ya teman-teman. Jadi ketika saya sudah pulang kuliah, seperti yang saya katakan di awal, ketika ada tugas yang sekiranya berat, jangan sampai dikerjakan mepet ataupun deadline-nya. Jadinya ketika saya pulang kuliah, saya buka kembali tugas-tugas yang sekiranya menjadi pekerjaan rumah yang akan nantinya dikumpulkan. Yang selanjutnya itu saya memanajemen waktu saya sepulang kuliah. Kan biasanya kita mahasiswa itu pulang kuliahnya maghrib. Kalau tidak sekitaran jam 5 ke atas lah. Mepet. Iya, mepet banget.
Jadinya di sana buka tugas dulu. Setelah itu, setelah tugasnya kelar, baru saya ini untuk melakukan proses produksi mochinya. Seperti itu. Jadinya tugas selesai, baru kita langsung produksi mochi seperti itu. Jadinya itu tidak akan sama sekali mengganggu hal-hal yang lainnya ketika proses produksi. Berarti seimbang. Iya, seimbang. Ada nggak pengalaman kakak yang kayak, kan kakak mulai dari semester 1 nih, Iya. pengalaman pertama tuh pas jualan tuh apakah ada laba ruginya atau untung di awal itu? Kan biasanya kalau orang baru memulai itu di awal-awal itu kencang banget, terus pas sudah di pertengahan atau di akhir-akhir itu kayak udah menurun banget omsetnya itu. Iya, saya pernah merasakan hal yang demikian ketika saya ini tidak hanya di semester 1, di semester yang sekarang juga ketika saya produksi mochi, ketika saya menawarkan kepada teman-teman, terkadang jualan saya itu tidak habis. Jangan mengira seseorang yang jualan itu jualannya setiap hari habis gitu, jadinya ada untung ada ruginya. Tetapi saya berpikir seperti ini, ketika saya telah produksi mochinya dan telah menawarkan kepada teman-teman dan tidak habis mochinya, ada untung ada ruginya, saya berinisiatif untuk membagikan makanan tersebut dibandingkan dia nantinya mubazir, tidak dimakan oleh teman-teman yang lainnya. Lebih baik saya bagikan kepada rekan-rekan mahasiswa seperti itu. Saya tidak membuang makanan tersebut karena sayang sekali kita sudah membuang modal, tenaga, pikiran untuk membuat makanan tersebut dan kita buang semena-mena. Itu tidak ini sama sekali gitu, tidak baik untuk saya seperti itu. Dan jadinya ketika saya mengalami hal tersebut, saya mengingat satu pepatah yang mengatakan seperti ini, gagal itu bukan titik, tapi koma. Apa artinya? Ketika kita mengalami suatu proses kegagalan di dalam hidup ini, tentunya kita akan menjeda setiap proses yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita akan memacu adrenalin kita, mencharger energi kita, pikiran, dan berbagai macam hal untuk kembali berfokus memotivasi diri kita untuk lebih baik ke depannya lagi. Jadinya ingat, ketika teman-teman gagal, itu bukan akhir dari proses perjuangan teman-teman gitu. Begitu pula ketika kita membangun bisnis, ketika kita mengalami kerugian, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi dari para pembisnis seperti itu. Jadinya kalau gagal, bangkit lagi. Kita boleh gagal 100 kali, kita boleh gagal sebanyak apapun, tetapi untuk 101 kalinya kita tuh harus bangkit sedemikian rupa, menata kembali sesuatu hal yang telah kita ini lewati di proses sebelumnya seperti itu. Di sini kan kita lagi bicara nih, misalnya ada nggak hal yang kakak korbankan itu selama berjualan, misalnya kayak nilai, kesehatan, atau apapun itu, boleh diceritakan? Boleh. Jadi ketika saya memutuskan untuk jualan ini, teman-teman, saya mengorbankan banyak sekali hal. Salah satunya adalah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan rasa gengsi, mengorbankan rasa malu juga gitu. Jadinya sebenarnya ketika kita mampu mengorbankan hal tersebut, nanti akan diganti oleh Tuhan jauh lebih baik gitu. Ketika teman-teman sekiranya belum berani untuk memulai berusaha, nantinya ingat apa tujuan teman-teman di awal. Jadinya ketika teman-teman mengorbankan salah satunya, rasa malu, rasa gengsi, nantinya akan teman-teman dapatkan berbagai macam hal-hal positif ke depannya. Seperti ketika saya mengorbankan rasa malu, ketika saya mengorbankan rasa gengsi, tentunya saya akan di sana mendapatkan sisi positifnya. Entah itu dari segi relasi, segi pengalaman. Kan ketika kita kuliah itu yang paling penting itu adalah guru dari semua itu adalah pengalaman. Seperti itu. Jadinya ketika kita ini mendapatkan hal tersebut, otomatis pengalamannya dapat, relasinya dapat. Jadinya ketika kita gengsi, nggak usah gengsi. Kalau kita gengsi, kita lapar. Seperti itu. Jadinya kalau kita malu, kalau kita belum berani untuk memulai hal tersebut, ingat kembali tujuan teman-teman itu seperti apa. Ketika teman-teman tujuannya untuk kuliah, untuk berwirausaha, ingat dampaknya itu akan seperti apa. Apa saja hal-hal yang teman-teman akan korbankan, kedepannya itu seperti apa. Jadinya udah nggak usah malu, nggak usah gengsi, gas aja seperti itu. Oh iya, pernah nggak kakak ngerasa malu gitu, kayak aku
kuliahnya sambil jualan, tapi teman-teman yang lain enggak gitu. Terus pernah nggak di pikiran kakak gitu terbesit, nggak usah aja jualan gitu, mau fokus kuliah aja? Oke. Kalau hal tersebut awal-awalnya sih saya malu, apalagi sekadar menawarkan produk saya ini kepada rekan-rekan mahasiswa yang tentunya kan tidak semua orang ini seleranya sama. Apalagi ini kan adalah produk saya, ini homemade gitu, tidak dibuat di pabrik besar seperti itu. Tapi saya tidak ini merasa malu sama sekali gitu. Setelah saya mencoba, setelah saya melihat bagaimana peluangnya ke depannya bisnis saya ini bisa dikembangkan, respon teman-teman, respon Bapak Ibu dosen itu sangat bermanfaat bagi saya gitu. Jadinya setelah saya merasakan, oh iya, ngapain saya malu gitu. Apalagi saya itu adalah seorang mahasiswa yang nantinya akan mencari kerja, yang nantinya akan dibutuhkan pengalamannya di lapangan, yang nantinya dibutuhkan penghasilannya oleh keluarga. Jadinya ngapain malu gitu. Kita kan sama-sama manusia, sama-sama mahasiswa, ngapain malu gitu. Selagi kita bisa, jangan pernah malu. Banyak di luar sana yang tidak memanfaatkan waktu kuliahnya itu dengan sebaik mungkin. Banyak yang menghambur-hamburkan uang dari kedua orang tuanya. Tetapi saya tidak mau seperti itu. Saya itu harus menjadi mahasiswa yang tekuni bidang saya. Tekuni apa yang menjadi fokus ke depannya yang akan saya dapatkan, apa feedback yang akan saya temukan ketika saya mampu menjadi mahasiswa dan juga berwirausaha, seperti itu. Nah Kak, bagaimana respon orang tua Kakak ketika Kakak memberitahu ingin memulai berjualan atau berwirausaha di semester 1 itu? Oke, jadi respon dari kedua orang tua saya, alhamdulillah beliau itu sangat mendukung ya. Beliau itu mengatakan jarang sekali ada seorang anak ataupun mahasiswa seperti kamu nak, yang seperti ini, yang berani menekuni bisnis kamu menekuni bisnis kamu ketika kuliah seperti itu. Dan di lingkungan saya juga alhamdulillah banyak teman-teman, saudara dan juga yang lainnya mendukung gitu. Jadinya tidak ada respon negatif dari keluarga seperti itu. Dari teman-teman kuliah juga alhamdulillah responnya positif semua. Alhamdulillah. Iya. Nah, kita akan dengar nih pertanyaan teman-teman yang dari Instagram. Instagram. Oke, boleh. Oke, pertanyaan pertama nih dari @Pak Rumina. Menurut Kakak, apakah wirausaha bisa menjadi alternatif yang lebih menjanjikan daripada jalur karir setelah lulus kuliah? Oke. Jadi menurut saya pribadi ya, sepengalaman saya, sependek pengetahuan saya, wirausaha itu boleh. Apalagi teman-teman nantinya ketika sudah fresh graduate, menjadi sarjana dengan gelarnya, dengan titelnya, tentunya itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan di lingkungan gitu. Jadinya ketika teman-teman mampu berwirausaha ketika sudah menjadi sarjana, itu akan menjadi poin plus bagi kita sendiri gitu, bagi lingkungan gitu. Ketika kita sudah belum nih misalnya keterima kerja, otomatis kan kita sudah punya pengalaman gitu. Punya pengalaman di kuliah ketika sambil berjualan. Jadinya tidak ada sesuatu hal yang tidak ada sesuatu hal yang dampaknya negatif ketika teman-teman berani untuk berwirausaha. Terlebih nantinya kan lapangan pekerjaan banyak nih kriteria yang dicari oleh instansi seperti itu. Jadinya ketika teman-teman punya pengalaman, punya relasi, punya usaha, itu yang akan teman-teman kembangkan sebelum teman-teman mendapatkan pekerjaan seperti itu. Tuh, dengerin itu ya teman-teman. Pak Rumina. Itu jawaban dari Kakak Yusril. Nah, selanjutnya nih. Selanjutnya ada Agustin Aira. Jadi pertanyaannya, selama menjalani kuliah dan bisnis secara bersamaan, pernah nggak kakak mengalami penurunan dalam prestasi akademik atau performa usaha? Nah, dari pengalaman itu, apa pesan yang ingin kakak sampaikan untuk mahasiswa yang sedang mengalami hal tersebut juga? Oke. Ini pertanyaan yang sangat unik ya teman-teman. Ketika kita kuliah sambil berwirausaha, otomatis kita akan memfokuskan akademik kita. Sebenarnya jualan ini merupakan usaha sampingan. Yang lebih kita fokuskan itu ketika kita kuliah adalah bagaimana kita belajar dan terus belajar. Segimanapun prestasinya teman-teman,
ketika teman-teman tidak memiliki pengalaman relasi, itu bagi saya sangat rumit nantinya ketika teman-teman sudah di lapangan, iya. di lapangan kerja gitu. Jadinya ketika teman-teman mau memberikan prestasi teman-teman meningkat dan juga hal-hal yang lainnya, otomatis kan di sana teman-teman harus memiliki motivasi yang besar, inspirasi yang besar, tujuan dan rencana desainnya itu seperti apa. Itu yang akan teman-teman geluti, itu yang akan teman-teman fokuskan kembali gitu. Jadinya ketika teman-teman ingin meningkatkan prestasinya, silahkan berfokus kepada dunia kuliahnya teman-teman. Silahkan wirausaha ini dijadikan sampingan seperti itu. Jangan sampai wirausaha ini teman-teman geluti, kuliahnya ditinggalkan seperti itu. Jadinya silahkan seimbangkan serelevan mungkin antara dunia kuliah dan juga dunia wirausaha. Sekiranya teman-teman memiliki prestasi di bidang akademik ataupun non-akademik, silahkan itu difokuskan, dikembangkan, ditingkatkan lagi gitu. Dan itu merupakan sebuah peluang bagi teman-teman nantinya ketika teman-teman sudah lulus menjadi sarjana gitu. Terima kasih. Jadi untuk pesannya kepada para mahasiswa seperti kita itu, jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk gagal. Jalani aja apapun prosesnya. Walaupun teman-teman saat ini sedang kuliah, tapi ingat, teman-teman itu harus punya penghasilan, punya wirausaha sendiri. Jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah lulus nganggur, sia-sia rasanya biaya yang telah dikeluarkan oleh kedua orang tua ketika kita nganggur gitu. Ya, jadinya pengalaman wirausaha itu sangat-sangat penting dikembangkan ketika teman-teman sedang kuliah seperti itu. Jadinya tetap semangat, jangan pernah dengarkan kata orang, karena kalau kita mendengarkan kata orang, kita tidak akan pernah maju, kita tidak akan pernah menjalani proses yang selanjutnya. Kita akan berada pada zona nyaman, tetapi itu yang membuat kita tertahan sampai dengan titik ini. Jadinya silahkan keluar dari zona nyaman sebisa mungkin, secepat mungkin, dan usahakan teman-teman bisa mengefisiensi waktu seproduktif mungkin, dan juga jangan lupa untuk selalu berfokus kepada apa yang telah menjadi tujuan teman-teman yang telah teman-teman desain dan rencanakan sebelumnya. Gagal boleh, tetapi semangatnya tidak boleh putus, tidak boleh pudar, seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan kita. Untuk saat ini kita bodo amat aja apa kata orang. Jangan gengsi, jangan malu. Kalau dari kemauan kita sendiri itu besar, pasti nantinya akan jadi keberhasilan buat kita sendiri. Nah, jadi untuk episode kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Kak Yusril yang sudah berbagi pengalaman yang sangat inspiratif buat kita semua. Semoga ini bermanfaat ya bagi kita semua. Dan jangan lupa teman-teman, untuk anak-anak Universitas Hamzanadi, jangan lupa mochinya di Puku Mochi di Kak Yusril ya. Terima kasih Kak Yusril yang udah sharing sama-sama pengalamannya ke kita. Jangan lupa dibeli ya mochinya teman-teman di Kak Yusril. Kak Yusril ada di Universitas Hamzanadi. Semoga makin sukses, makin lancar usahanya Kak. Jadi mungkin itu saja ya sahabat data. Nah, untuk sahabat data jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Ini dia Statcast, Statistik Podcast. suara kita, suara data.